Ramalan Wangsit Siliwangi. Ramalan Wangsit Siliwangi mengungkap beberapa pertanda terkait kejadian di masa yang akan datang, termasuk kejayaan kembali Nusantara. Beberapa ramalan Wangsit Siliwangi mengulas banyak hal peristiwa sejarah, mulai dari kemunculan penjajah Belanda, Jepang, hingga keberadaan Bung Karno. Prediksi mengenai beberapa gejolak di bumi Nusantara juga diungkap dalam ramalan Uke Wangsit Siliwangi. Lantas pertanda apa saja yang akan muncul di masa depan? Salah satunya adalah meletusnya 7 gunung yang membuat negara menjadi guncang. Tetapi ini disebutkan dalam Uke Wangsit Siliwangi sebagai pertanda kejayaan Nusantara. Namun ramalan dalam Uke Wangsit Siliwangi itu tidak menyebutkan pertanda tahun atau kejadian, melainkan petunjuk-petunjuk yang diyakini dari leluhur. Lantas bagaimana ramalan dalam Uke Wangsit Siliwangi yang diyakini dibacakan saat Sri Baduga Maharaja hendak ngahyang atau menghilang dari alam dunia? Sebagai informasi, ramalan Wangsit Siliwangi dianggap memiliki kemiripan dengan peristiwa yang terjadi di saat ini dan masa lalu. Misalnya, mengenai penguasa keturunan dari bangsawan Bali yang disebut menjadi prediksi kepemimpinan Presiden Soekarno dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jika terdapat ramalan Wangsit Prabu Siliwangi mengenai kehidupan masyarakat Pajajaran juga keturunannya, meski demikian, Wangsit tersebut banyak hal yang tidak bisa diterjemahkan secara tekstual. Namun meski dikaji lagi secara mendalam atas pemaknaan dan filosofinya, menariknya, ramalan Wangsit Siliwangi juga memuat bahwa suatu saat Nusantara atau yang dalam teks Wangsit disebut Nusa Jaya pada masanya akan jaya kembali. Kapan masa itu terjadi? Dalam Uke Wangsit Siliwangi disebutkan beberapa pertanda, misalnya Gunung Gede meletus yang diikuti 7 gunung lainnya. Adapun peristiwa ini memuat gambar dunia. Setelahnya muncul sosok yang disebut Ratu Adil, namun tidak dijelaskan siapa sosok yang dimaksud juga berasal dari mana. Wangsit Sri Baduga Maharaja tersebut diyakini adalah pesan terakhir sekaligus tuntunan dari pilihan hidup yang disampaikan kepada rakyatnya. Setelahnya dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi moksa dan menghilang bersama kerajaan Pajajaran, juga pengikut yang setia kepada dirinya. Meski dalam bukti-bukti sejarah disebutkan bahwa Prabu Siliwangi meninggal dunia dan jenazahnya diperabukan, namun kaitan moksa ini sudah menjadi keyakinan tersendiri bagi masyarakat secara turun-temurun. Padahal tercatat ada 5 raja di Pakuan Pajajaran yang berkuasa dan merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Adapun Pajajaran baru benar-benar runtuh lebih dari 50 tahun setelah Sri Baduga Maharaja meninggal dunia. Terlepas dari perbedaan versi tersebut, berikut sebagian kutipan Wangsit Siliwangi yang isinya menggambarkan ramalan Jebaya kembali Nusantara atau Nusa Jaya. Derengken zaman bakal ganti deui, tapi engke lamun Gunung Gede enggus pitu disusul ku 7 gunung benjlong deui sajagat. Urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura, hade deui sakebehana, sanagara saiji deui, Nusa Jaya, jaya deui, sabab ngadeg Ratu Adil. Ratu Adil nu sejati, tapi ratu saha? Di mana asalna eta ratu? Engke oke dia nyaraho, nyena mah siarku dia eta budak angon, jigera narinda, tapi ulang ngelik ka tukang. Yang artinya adalah, dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah Gunung Gede meletus disusul oleh 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, baik lagi semuanya, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala, silahkan pergi. Ingat jangan menoleh ke belakang. Dalam legenda sebelum Prabu Siliwangi ngayang atau menghilang, dia memberi semacam wasiat untuk pengikutnya. Ada salah satu kalimatnya yang populer di kalangan masyarakat Sunda, lamun aing geus aweh paringin sira tu deuli tingkah polah maung, yang berarti
kalau aku sudah tidak menemani kalian. Lihat itu, tinggal aku harimau. Lewat ini, banyak yang menyimpulkan kalau Prabu Siliwangi bertransformasi jadi harimau. Dari sana, kemungkinan besar asal muasal simbol maung atau harimau begitu melekat dalam alam pikiran masyarakat Sunda. Uko Wangsi Siliwangi tadi diberikan saat sebelum menghilangnya Prabu Siliwangi di hutan Sancang ketika dikejar bala tentara Islam, pimpinan Kian Sandang dari kerajaan Banten dan Cirebon. Uko sendiri merupakan salah satu tradisi lisan masyarakat Sunda. Di dalamnya berisi ramalan untuk generasi mendatang. Selain soal harimau tadi, Uko Wangsi Siliwangi juga membuat beragam petua ditambah spekulasi mesianistik khas dari nenek moyang. Prabu Siliwangi berpesan pada pengikut Pajajaran yang ikut mundur pada waktu sebelum dirinya menghilang. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Meski kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Membuat hidup kalian nelangsa, ikut merasakan melarat dan lapar. Kalian harus memilih untuk kehidupan ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang sejahtera dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang, sebab untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut ke siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian sendiri dari orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Ki Santang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya semua keturunan dari dipanggil oleh yang mau menikah ke Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota tak akan pernah kalian dapati. Yang kalian temui hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa, ataupun yang menjadi penguasa, tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu, banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah.